Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah balok yang bermassa M sama dengan 5 kg dihubungkan dengan dua pegas dengan konstanta pegas masing-masing K sama dengan 10 Newton per cm seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Jika balok tersebut berosilasi di atas lantai datar yang licin, maka frekuensi getaran balok tersebut adalah titik-titik. Ini adalah soal tentang getaran. Jadi osilasi di sini ya, artinya itu adalah getaran. Pada getaran, jika terdapat dua buah pegas atau lebih yang disusun seri seperti ini, maka nanti akan ada yang disebut sebagai konstanta pengganti atau konstanta total yang saya sebut sebagai KS, yaitu K seri, yang besarnya adalah 1 per konstanta pegas pertama ditambah 1 per konstanta pegas kedua. Atau 1 per KS sama dengan 1 ditambah 1 berarti 2 per K. Sehingga nanti kalau kita balik KS, hasilnya berarti adalah K per 2. Di sini nilai K-nya masing-masing adalah 10 Newton per cm. Sehingga 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 Newton per cm. Untuk mengubahnya menjadi Newton per meter, maka di sini kan 5 Newton per 1 cm. 1 meter itu 100 cm. Berarti di kedua pembilang dan penyebut ini sama-sama kita kalikan 100. Menjadi 500 Newton per 100 cm. Berarti 500 Newton untuk setiap 1 meter. Nanti ketika balok ini disimpangkan atau didorong ke arah kanan misalnya kemudian dilepas, nanti balok ini akan berosilasi atau bergetar dengan arah getaran ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk setiap arah getarnya itu misal dia sedang bergerak ke arah kanan misalnya dengan kecepatan tertentu V, maka akan selalu ada gaya pemulih yang arahnya itu ke arah kiri sebesar Fp. Jadi arah dari gaya pemulih ini selalu melawan arah gerak balok pada saat itu. Jadi kalau misal dia geraknya ke kanan, arah gaya pemulihnya adalah ke kiri. Kemudian kan pada setiap getaran dia nanti pasti kecepatannya itu akan maksimum di titik setimbang sini. Kemudian dia bergerak ke kanan sampai dia nanti berhenti, artinya dia terjadi percepatan gitu ya. Kemudian dia berbalik arah. Artinya kalau terjadi percepatan kita bisa menggunakan hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Sehingga nanti di sini Fp sama dengan M kali A. Berdasarkan hukum Hooke pada pegas ya, yaitu bahwa Fp nanti besarnya adalah sama dengan Kx. Ini adalah besarnya. Tetapi kalau kita menggunakan vektor, bahwa secara definisi arah Fp atau gaya pemulih itu selalu melawan arah gerak benda. Sehingga nanti di sini diberi tanda negatif, yaitu negatif Kx sama dengan M dikalikan A. Yang mana X itu menyatakan posisi benda terhadap titik setimbang. Jadi misal nih, pada posisi seperti ini, berarti X-nya nanti yang bagian ini. Di sini MA kita pindah ke ruas kiri, dia akan menjadi M dikalikan A, ditambah dengan Kx sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan M, sehingga kita dapatkan di sini yaitu A ditambah K per M X sama dengan 0. Atau kita bisa tulis di sini, A itu adalah percepatan yang merupakan turunan kedua dari posisi terhadap waktu, yaitu D2X dt2 ditambah K per M X sama dengan 0. Sedangkan di fisika itu ada yang namanya persamaan getaran harmonis. Persamaan getaran harmonis sederhana gitu ya. Yang diberikan oleh D2X dt2 ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Omega di sini dia merupakan frekuensi sudut. Sehingga dengan menyamakan persamaan yang atas dengan yang bawah, karena persamaannya mirip, maka supaya dia sama, bagian omega kuadrat ini harus sama dengan K per M. Sehingga jika kita tulis di sebelah sini, maka omega kuadrat sama dengan K per M. K yang dimaksud di sini adalah K total atau gabungan. Sehingga kita bisa tulis sebagai Ks per M. Atau omeganya sama dengan akar dari Ks dibagi dengan M. Omega sendiri, frekuensi sudut itu adalah 2pi dikalikan dengan frekuensi getaran. Sama dengan akar Ks per M. Nah, soal ini itu menyatakan frekuensi getaran, bukan frekuensi sudut. Berarti kita
mencari F-nya di sini. Artinya F-nya nanti adalah 1/2pi ya, pindah ruas akar KS dibagi dengan M. Sekarang kita bisa memasukkan nilai-nilainya, yaitu bahwa F sama dengan 1/2pi, KS-nya adalah ini, yaitu 500 dibagi masanya, yaitu 5 kg. Berarti 500 dibagi 5 adalah akar dari 100. Sehingga F-nya, akar 100 adalah 10, berarti 10/2pi jadinya ya. 10 dibagi 2pi berarti 5/pi. Satuannya adalah Hertz. Dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Sebuah sistem pegas balok memiliki energi mekanik osilasi sebesar 1 Joule. Jika amplitude osilasi sistem tersebut adalah 10 cm dan kecepatan maksimum osilasi sistem tersebut adalah 1 meter per sekon, maka frekuensi sudut osilasi tersebut adalah titik-titik. Ini masih soal tentang getaran seperti soal 21. Ini adalah soal tentang getaran yang mana amplitudenya adalah 10 cm atau kalau kita ubah dalam meter, nilainya adalah 0,1 meter. Kemudian di sini ada kecepatan maksimum osilasi, berarti kita bisa tulis V maksimumnya adalah 1 meter per sekon. Kita di sini diminta untuk mencari frekuensi sudut osilasi. Frekuensi sudut itu nanti berarti dia adalah omega ya yang ditanyakan di soal. Kemudian di sini ada kata-kata energi mekanik. Energi mekanik osilasi itu diberikan oleh setengah dikalikan K dikalikan dengan amplitudo kuadrat. Yang mana dia nilainya adalah sebesar 1 Joule. Hubungan antara K dengan omega itu diberikan oleh omega sama dengan akar K per M. Ini bisa kalian cek di video soal nomor 21 ya yang menyatakan hubungan ini. Sehingga kalau kita kuadratkan di kedua ruas nanti didapatkan bahwa omega kuadrat sama dengan K per M atau K sama dengan M dikalikan omega kuadrat. Sehingga yang bagian ini nanti bisa kita tulis menjadi setengah dikalikan K-nya itu adalah M omega kuadrat dikalikan A kuadrat sama dengan 1. Nah di sini omega sama A sudah diketahui di soal, kita tinggal mencari M-nya. Nah sekarang cara kita mencari M itu bisa menggunakan nilai kecepatan maksimum yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kita gambar sistem dari osilasinya, itu kan nanti dia seperti ini ya kira-kira. Ini adalah bagian dari titik setimbang. Kemudian karena dia bergetar ke kanan dan ke kiri, nanti anggaplah dia ke kanan maksimal di situ dan ke kiri maksimal dia di sebelah sini. Ketika di titik maksimal ini, dia akan berhenti. Berarti di sini kecepatannya pasti minimum. Dan ketika dia di titik tengah ini, karena tidak ada tahanan apapun dari pegas ya, pegas di posisi full release gitu ya, maka kecepatan di tengah ini dia ketika maksimum, yaitu ketika sama dengan 1 meter per sekon. Nah, ketika kecepatannya maksimum, maka karena pegasnya itu pegasnya itu adalah full release ya, tidak ada simpangan, maka energi potensialnya nanti 0 untuk pegasnya. Sehingga energi mekaniknya itu kan gini, energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, ketika energi potensialnya 0, berarti kan dia di posisi Vmax, maka energi mekaniknya akan sama dengan energi kinetik. Sedangkan energi mekaniknya kan kita tahu nilainya adalah 1 Joule. Berarti di sini nanti 1, energi kinetik itu adalah setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan kuadrat. Di sini kecepatannya ketika di posisi maksimum. Yang mana nilainya adalah sama dengan 1 meter per sekon, berarti 1 sama dengan setengah kali M dikalikan 1 kuadrat. Berarti 1 sama dengan setengah M, 2-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi 2 sama dengan M. Atau M-nya sama dengan 2 kg. Dan nanti kita akan substitusi nilai M sama dengan 2 kg ini ke persamaan ini. Sehingga nanti di sini adalah omega kuadrat sama dengan, di sini 2 kita pindah ruas ke kanan, dia menjadi pembilang karena awalnya penyebut. Kemudian M dan A kuadrat di sini kita pindah ruas, dia menjadi penyebut. Berarti di sini menjadi M dikalikan dengan A kuadrat. Atau omeganya sama dengan akar dari 2 per M dikalikan A kuadrat. Atau omega sama dengan akar 2 per M-nya di sini adalah 2 kg. A kuadratnya berarti ini ya. Kita tulis tetap A kuadrat dulu aja. 2 sama 2 nanti saling meniadakan, berarti nanti adalah akar dari 1 per A kuadrat. Atau
Akar 1 itu adalah 1, akar A kuadrat berarti A. Sehingga omeganya adalah 1 per A, yaitu 1 per A-nya ini, 0,1. Berarti jawabannya adalah 10 radian per sekon. Sayangnya nilai ini tidak terdapat pada jawaban, karena di sini adanya 10 pi. Sehingga kemungkinan ini kita ubah dulu satuannya bukan dalam radian, tetapi dalam derajat seperti yang C atau D gitu ya. Nah, untuk mengubahnya kita harus tahu dulu definisi 1 radian ya. Jadi kalau misalnya saya bilang di sini ada pi radian, itu dia setara dengan 180 derajat. Ini adalah konversi dari radian ke derajat. Nah, kalau di sini dia adalah 10 radian, berarti ini kita kalikan 10 dulu di kedua ruas. Sehingga nanti yang ini menjadi 10 pi radian, yang ini menjadi 1800 derajat. Pi-nya kita pindah ruas ke kanan. Berarti nanti 10 radian sama dengan 1800 derajat per pi. Nah, kalau di sini adalah 10 radian per sekon, ini berarti ya kita tambah per sekon aja ya. Jadi sekarang sudah ada nih jawabannya di soal, yaitu pilihan yang C.